Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai pengertian sabar. Seringkali kita mendengar, apakah sabar itu ada batasnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan cobaan, ujian, dan juga musibah kepada hamba-hambanya untuk mengetahui seberapa besar keimanan kita, seberapa besar kesabaran kita dalam menjalani ujian yang diberikan Allah kepada kita. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sabar adalah salah satu keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran yaitu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa seseorang yang bersabar, mereka akan selalu senantiasa bersama Allah dan selalu dalam lindungannya. Ketika kita menjalani musibah, kita selalu bersabar, maka kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda, fasbiru wa hatta talaqawni 'alal khawd, yang artinya, maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Hud. Di situ dijelaskan bahwa Rasulullah SAW berkata, bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Hud. Jika kita bisa bersabar dalam menjalani ujian-ujian yang kita hadapi, insya Allah kita dapat bertemu dengan Rasulullah di telaga Hud kelak. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Memberi itu tidak harus yang banyak-banyak, yang penting kita ikhlas. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ikhlas. Menapa to niku ikhlas niku? Ikhlas nggih punika beramal kebaikan dengan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharap imbalan sedikit pun. Nah, saking menikalah sifat ikhlas punika berasal dari diri kita masing-masing. Lan ingkang kita kedah mangertosi bilih ikhlas punika waget membawa kebahagiaan di kemudian hari, maupun itu langsung ataupun tidak langsung. Wonten satunggalipun cerita seorang pemuda bernama Taufik. Taufik punika sedang berbelanja di suatu mall. Ketika Taufik ingin membawa dan membayar belanjaannya ke kasir, Taufik mengantri di belakang ibu-ibu dan kedua anaknya. Sebut saja Ibu Tini dan kedua anaknya Rudi dan Amir. Nah, singkat cerita, petugas kasir
memberitahu kepada ibu-ibu tersebut bahwa total belanjaannya adalah senilai Rp150.000. Nah, mendengar perkataan petugas dari kasir tersebut, ibu-ibu itu pun merasa kebingungan karena uang yang ibu-ibu itu miliki hanya Rp130.000. Ibu-ibu tersebut pun berusaha mencari uang tambahan, uang recehan di dalam tasnya, mencari pahlawan Patimura di dalam sakunya, namun tidak kunjung mendapatkan. Di saat ibu-ibu tersebut pun kebingungan mencari uang tambahan, Amir, anak salah satu dari ibu tersebut, bilang kepada ibunya yang intinya, "Ibu, aku nggak jadi belanja 2 macam barang, nggak apa-apa, 1 barang macam aja cukup, itu salon pasnya nggak usah jadi dibeli." Nah, mendengar perkataan dari salah satu anak tersebut, Taufik pun spontan mengeluarkan uang Rp20.000 dan melemparkannya di bawah tas yang ibu-ibu itu pegang. Dan Taufik pun bilang, "Ibu, maaf, uang ibu jatuh Rp20.000. Singkat cerita, ibu-ibu tersebut pun membayar belanjaannya dengan uang yang pas dan tidak mengetahui bahwa uang yang ibu-ibu itu ambil adalah uang yang Taufik berikan. Lah, di saat giliran Taufik membayar belanjaannya di kasir, ternyata Taufik berkesempatan mendapatkan salah satu kupon, dan kupon tersebut Taufik berhak mendapatkan potongan harga sebesar 50%. Nah, saking menikolah salah satu galipun contoh bilih ikhlas waget memberikan kebahagiaan di kemudian hari, maupun itu langsung ataupun tidak langsung. Mugi-mugi kita panjenengan sedaya tergolong wonten ing orang-orang ingkang selalu ikhlas. Mekaten mawon ingkang saged kula aturaken, kathah lepat kathah kirang anggen kula matur, kula nyuwun agunging pangapunten. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saya di sini ingin menceritakan sebuah kisah keajaiban doa wanita lumpuh yang sabar. Alkisah, di suatu desa hiduplah seorang gadis yang kakinya lumpuh. Dia tidak bisa pergi kemanapun selain dengan bantuan kursi roda. Berkat kepribadiannya yang santun dan parasnya yang ayu, tetangganya berkenan untuk meminangnya. Alangkah senangnya sang pemudi mendengar pinangan pemuda tersebut. Lalu dia mengabarkan hal tersebut kepada sang ibu. Namun sang ibu justru menangis mendengar pinangan pemuda tersebut. Alasan sang ibu adalah vonis dokter yang mengatakan jika anaknya menikah, maka sang anak tidak akan memperoleh keturunan lantaran kelumpuhannya tersebut. Berterus teranglah kepada pemuda yang meminangmu, nak. Jangan sampai dia menyesalinya di kemudian hari jika mengetahui kamu mandul, ujar sang ibu. Niscaya aku akan berdoa di setiap malam dan memohon kepada Allah agar kami dikaruniai keturunan, harap sang anak. Hanya keajaiban yang bisa memberimu keturunan, nak. Sampaikanlah apa adanya kepada pemuda yang meminangmu, keluh sang ibu. Lalu sang pemudi itu menuruti nasihat ibunya. Dia menyampaikan kabar tentang kondisinya kepada sang pemuda. Namun demikian, sang pemuda bersikeras untuk tetap menikahinya dengan alasan apapun, meski pemudi itu lumpuh dan mandul. Kemudian terjadi pernikahan antara keduanya. Sang pemudi di setiap malamnya selalu berdoa kepada Allah seraya bermunajat,
Ya Allah, Engkau telah mencegahku dari nikmat berjalan, maka apakah Engkau tega menghalangiku dari nikmat menjadi seorang ibu? Padahal Engkau Maha Kuasa memberikan nikmat kepada jutaan wanita menjadi ibu sekaligus dapat berjalan. Apakah Engkau memberikan nikmat kepada selain diriku dengan 2 nikmat dan sementara Engkau tidak memberikan satu saja nikmat darimu dengan memiliki keturunan? Demikian dia mengulang-ulang doanya selama 14 tahun. Setelah rentang yang panjang ini, Allah pun mengabulkan permohonan sang pemudi. Allah menganugerahinya 3 orang anak sekaligus. Semuanya hidup bahagia. Inti kisah atau pesan hikmahnya, yang pertama, jujur membawa kebaikan lebih baik daripada dusta yang membawa manfaat. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh mengetuk pintu, niscaya akan dibukakan. Yang ketiga, berdoa dengan hati tulus, niscaya akan membuahkan hasil. Yang keempat, manusia harus mempercayakan sepenuhnya perihal doanya kepada Allah SWT dengan hasil apapun. Yang terakhir, pantang berputus asa karena rahmatnya melampaui segala sesuatu. Sekian yang dapat saya ceritakan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajmain. Di sini saya akan menyampaikan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, disebutkan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki ingin meninggalkan untanya di depan masjid tanpa diikat. Dengan alasan ia ingin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal itu diketahui Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Ikatlah untamu terlebih dahulu kemudian bertawakal." Setelah mendengar nasihat dari Rasulullah SAW, akhirnya sahabat Rasulullah mengikat untanya di pohon sesuai anjuran dalam cerita ini. Nabi mengajarkan kepada kita agar bekerja dan berupaya terlebih dahulu sebelum pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar tawakal dari Rasulullah bukan hanya pasrah tapi harus ikhtiar. Suatu ketika pada waktu pagi setelah sholat subuh, Nabi melihat salah seorang berada di salah satu sudut masjid sedang duduk termenung. Orang tersebut Abu Umamah. Kemudian Nabi menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Hai Abu Umamah, kenapa engkau masih duduk di masjid sedangkan orang lain sudah pergi semua dan waktu sholat habis?" Abu Umamah menjawab, "Wahai Rasulullah, saya sedang banyak urusan utang sedang melilit diriku. Untuk itu saya bertawakur di masjid ini dengan harapan Tuhan menunjukkan jalan keluarnya." Rasulullah bertanya lagi, "Maukah engkau kuajarkan sebuah doa? Jika kau baca siang dan malam, tentu Allah menghilangkan kerisauanmu." Ia menjawab, "Tentu." Rasulullah mengajari Abu Umamah, "Ya Tuhan, berilah aku perlindungan dari hati dan keluh kesah. Berilah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Periharalah aku dari litan utang dan paksaan orang lain." Rasulullah mengawali doa yang diajukan memohon lindungan kepada Allah agar terhindar dari keluh kesah, kelemahan dan kemalasan. Caranya dengan menanamkan semangat optimis dan giat bekerja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.